Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita tadarus dulu yuk. Dibuka Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 10. Mulai dari sekarang. Untuk selanjutnya di sini ada yang sudah sholat duha. Kalau belum, nanti istirahat, boleh pergi ke musola untuk melaksanakan sholat duha. Selanjutnya ibu akan mengabsen ya kalian. Di sini ada yang tidak hadir, lengkap semua. Alhamdulillah, syukur. Untuk ini kerapihan pakaian apa sudah lengkap atributnya? Sudah semua? Oke, bagus. Selanjutnya coba atur posisi duduknya agar rapi biar kegiatan belajar mengajar baik. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, meyakini kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita lihat dulu yuk foto yang ada di layar PowerPoint. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Wasilah bin Iqsa sedang berada di pasar ternak. Tiba-tiba saja ia menyaksikan seorang tengah menawar unta. Ketika ia lengah, pembeli itu telah menuntun unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Wasilah bergegas mendapatkan si pembeli tersebut seraya berkata, "Apakah unta yang engkau beli itu unta disembelih atau sebagai tunggangan?" Si pembeli menjawab, "Unta ini untuk dikendarai." Kemudian Wasilah memberikan nasihat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama karena di kakinya ada lubang karena cacat. Pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat, sehingga akhirnya terjadi pengurangan harga menjadi 100 dirham. Nah, si penjual ini tuh merasa jengkel kepada Wasilah, seraya mengatakan, "Semoga engkau dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan jual belikutlah engkau rusak." Mendengar ucapan tersebut, Wasilah menimpali, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berperilaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya dan tiada halal bagi yang mengetahui itu menjelaskannya." Dari hadis riwayat Hakim, Baihaqi, dan Muslim dari Wasilah. Nah, itulah nilai-nilai kejujuran. Walaupun berisiko, namun tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Nah, kejujuran itu tuh sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, tetapi sedikit sekali yang dapat menerapkannya. Di slide selanjutnya, Ibu udah ada foto lagi, ini tentang KPK. Berbagai cara dilakukan oleh sebagian orang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Ada yang melakukannya dengan memotivasi diri, dengan bekerja keras dan mentaati aturan yang ada. Nah, tentu hal tersebut merupakan cara yang memang harus ditempuh. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik hukum agama maupun peraturan yang berlaku dibuat oleh pemerintah. Mereka jauh dari nilai-nilai kejujuran nih. Bagi mereka, cara apapun boleh, yang penting tujuannya tercapai. Nah, berani jujur hebat. Nah, kalimat tersebut itu adalah sebuah slogan yang marak disuarakan oleh para aktivis anti korupsi untuk mendukung kerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menjalankan tugasnya menangkap para koruptor. Nah, sebagaimana yang kita ketahui nih ya, semenjak dibentuknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah banyak pejabat kerah putih yang menggerogoti uang rakyat dengan cara licik dan kejam. Nah, mereka sudah memperoleh nih jabatan yang tinggi dengan segenap fasilitas yang diberikan negara. Nah, tetapi masih saja melakukan praktik-praktik yang kotor dengan cara memanipulasi, melambungkan harga belanja barang, laporan keuangan fiktif, dan sebagainya.
Namun demikian, tidak semua pejabat berperilaku seperti itu. Nah, banyak di antara pejabat di negeri ini yang masih memiliki hati nurani dengan berperilaku jujur dan amanah. Nah, mereka hidup bersahaja dengan penghasilan yang sah diberikan oleh negara. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan intinya, yaitu memahami makna kejujuran. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, ataupun berkata benar. Nah, lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Nah, secara istilah, jujur atau as-sidqu yang bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Pembagian sifat jujur, menurut Imam Al-Ghazali, membagi sifat jujur atau benar atau as-sidiki sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Nah, menempati janji tersebut jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Oke, di sini ada penggalan surat Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan Quran surat As-Saff ayat 2-3. Nah, pesan moral ayat tersebut ini tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucap sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan perilakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujurannya, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Nah, jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Nah, orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Kenapa dinamakan demikian? Karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentukan gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Contohnya nih, dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Nah, di antara faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujuran sejak masa kecil sampai akhir hayatnya. Sehingga ia mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya atau jujur. Nah, kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menjerumuskannya ke jurang neraka. Nah, kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan, setiap muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Nah, adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kecaman. Akibat yang ditimbulkannya adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah atau mengadu domba. Nah, sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian. Demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. Dapat dikatakan nih bahwa
Orang yang sedikit kejujurannya niscaya akan sedikit temannya. Coba Jeffrey buka Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Kandungan ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat. Nah, jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik pekerjaan yang bertalikan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalikan dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan mereka yang mereka harapkan. Dalam persaksian mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun orang yang menguntungkan lawan dan merugikan sahabatnya dan kerabatnya sendiri. Nah, Quran surat tersebut ini seirama dengan Quran surat An-Nisa ayat 153, yaitu sama-sama menerangkan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Nah, perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian, walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat. Selanjutnya, dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap sesuatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur walaupun terhadap lawannya. Tadi An-Nisa ayat 153, orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia atau karena mencari popularitas nih. Mereka dapat menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka. Nah, terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman maupun musuh, karena sesungguhnya perbuatan adil mengantarkan perilakunya memperoleh derajat takwa. Nah, terkait dengan menjadi saksi dengan adil nih ya, ditegaskan dalam Nu'man bin Bashir berkata, ayahku pernah memberiku suatu hadiah. Kemudian ibuku Amrah bin Rauhah berkata, aku tidak rela sehingga engkau mempersaksikan hadiah itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayahku mendatangi beliau dan meminta beliau menjadi saksi atas hadiah itu. Dimas untuk membacakan hadis tersebut. Kandungan dalam hadis ini berasal dari Syihab. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW akan melakukan gazwah atau penyerangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam yang sekarang dinamakan Amerika. Salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang. Mangkir itu menghindar. Nah, Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada sesuatu masalah tertentu. Menurutnya, hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW. Nah, sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Pas kembalinya pasukan Rasulullah SAW ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasulullah menjadi murka, begitu pula sahabat-sahabat lainnya. Ia pun dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab dan dua orang lainnya. Allah benar-benar telah menerima taubat Nabi. Orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikuti dalam saat-saat sulit setelah hingga saja hati sebagian mereka bermasalah. Nah, kemudian Allah menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad sampai-sampai mereka sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah telah menerima taubatnya dan Rasulullah telah memaafkannya, Ka'ab pun berkata, demi Allah, tidak ada nikmat terbesar dari Allah setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruknya perkataan. Di sini Ibu akan menceritakan sedikit tentang jujur meskipun dalam canda. Yang pertama ini judulnya Naik Anak Unta. Nah, seorang datang kepada Nabi Muhammad dan meminta kepada Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Tanya, aku akan naikkan kamu pada anak unta. Laki-laki itu pun heran seraya berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta?
Rasulullah pun menjawab, tidakkah unta hanya melahirkan anak unta? Maksudnya, bukankah anak unta itu juga unta dewasa? Yang kedua, seorang nenek mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah menjawab, wahai Ummu Fulan, sesungguhnya wanita tua tidak akan masuk ke dalam surga. Maka perempuan tua itu pun berpaling dan menangis. Rasulullah kemudian bersabda, beritahu ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Quran surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 36. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, misalnya seperti berikut ini ya. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Dan yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Selanjutnya, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima, tidak memberitahu atau meminta jawaban kepada teman dan ketika sedang ulangan ataupun ujian sekolah. Oke, setelah kita mengetahui materi perilaku jujur ini, dapat kita simpulkan bahwa jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, sedangkan dusta atau al-kazibu istilahnya adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan yang menuju neraka. Nah, jujur adalah sifat para nabi dan Rasulullah SAW, sedangkan bohong adalah dusta, adalah ciri atau sifat orang-orang munafik. Untuk pertemuan kali ini, ada yang mau bertanya mengenai materi tersebut tentang perilaku? Tidak ada? Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan penyampaian materi. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.